Go. Gas. Go. Kita akan lanjutkan perbincangan kita terkait apa kabar Pelabuhan Tanjung Mocho. Kali ini saya sudah ditemani pembicara selanjutnya Bapak-Bapak sekalian. Sudah hadir bersama kita Pak Oka Ahmad selaku Kasih Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Tanjung Pinang. Selamat datang Pak Oka. Terima kasih. Iya. Bapak, tadi kita bahas soal FTZ, tidak akan lepas kaitannya dengan bea cukai. Ngomongin cukai. Nah, yang ingin kita tanyakan Pak, kalau kawasan FTZ katanya kan bebas pajak. Pajaknya nol apa ditangguhkan? Jadi begini Mbak Asti, mungkin sebenarnya yang lebih expert tuh Pak Ihsan ya, karena dia sebenarnya nggak ngurusin cuma FTZ aja, tapi Iya, betul. Kalau boleh saya beri penjelasan sedikit bahwa bahasa di peraturannya adalah dibebaskan. Dibebaskan. Bahasa di peraturan dibebaskan dari bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Pajak dalam rangka impor itu terdiri dari PPN, PPH, PPNBN, kemudian ada cukai juga. Nah, jadi ya, statusnya adalah dibebaskan. Khusus untuk bahan konsumsi hanya untuk dipergunakan di dalam kawasan FTZ saja. Hanya dalam kawasan FTZ. Hanya untuk kawasan FTZ saja. Ketika dibawa keluar itu melanggar. Kemudian untuk bahan baku pun sama, digunakan untuk keperluan produksi barang di kawasan FTZ. Ketika barang jadinya diekspor, statusnya bebas. Tetapi kalau barangnya dijual di dalam negeri, maka dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Tetap ada cukainya berarti ya Pak ya? Kalau di luar? Gini, kita harus membedakan antara bea masuk dan cukai. Cukai, oke. Cukai itu khusus untuk barang-barang yang memang statusnya dibatasi. Dibatasi. Contoh misalnya hasil tembakau, bisa berupa rokok, vape dan lain-lain. Kemudian minuman mengandung etil alkohol. Tapi berarti yang lain bea masuknya? Yang lain bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Iya, baik. Nah, bicara soal itu kan tadi di kawasan FTZ Pak. Tapi saya rasa banyak juga, mohon maaf, kasus di Tanjung Pinang. Karena kan enclave ya Pak ya kita ya. Khawatirnya pasti ada barang-barang konsumsi yang keluar dari kawasan FTZ. Siapa sih yang harusnya punya tanggung jawab menindaklanjuti ini? Apakah BP, apakah bea cukai, atau ada pihak lain yang harusnya diajak kolaps untuk juga mengontrol barang konsumsi di luar kawasan FTZ, Pak Iksan? Kalau apa? Memang ini sensitif ya. Iya. Masa bilang ini isu yang cuma begini. Artinya ya kita sesama stakeholder ya harus saling kerjasama menurut saya. Kami memang bertanggung jawab terhadap barang-barang terhadap kawasan yang berada di dalam kawasan FTZ. Nah, cuma mungkin Bapak dari Bea Cukai nanti tanggung jawabnya di luar itu Pak ya, pengawasan di luar situ. Nah, ini memang kendala utama sekarang ini, saya bicara kendala aja lah biar nggak ini. Karena memang wilayah kita ini enclave, tadi udah bicarakan enclave. Memang Batam itu beda, satu pulau, lebih gampang untuk kontrol ya, karena satu pulau plek dah. Kalau ini kan ada keluar dari wilayah FTZ yang 2.663 hektar, 2.633 hektar. Nah, itu sementara ini kan kita nggak ada pagar, nggak ada yang membatasi, itu nggak ada, cuma garis imajiner aja gitu, yang ada di sini. Harusnya memang kalau enclave harus, menurut saya kalau memang betul-betul mau strict ya ada bordernya, ada pembatasannya. Cuma itu lagi, kalau balik lagi di situ berarti balik lagi bicara anggaran. Untuk pelabuhannya aja 10 tahun ya Pak? 10 tahun. Karena membangun pagar sebesar itu. Nah, jadi oke lah, jadi tidak usah saling ini, menurut saya ini tanggung jawab bersama saja lah. Masing-masing sesuai dengan tupoksi yang dia tangani, wilayahnya mana. Selama ini pun kita juga sering koordinasi bekerja sama dengan Bea Cukai ya. Pak, untuk edukasi masyarakat saja sebenarnya tadi saya tanyakan soal barang-barang konsumsi yang di luar kawasan FTZ, siapa yang harusnya mengontrol dan apa sih sanksi atau mungkin sebenarnya duduk perkara kalau misalnya barang konsumsi ini keluar kawasan FTZ. Mungkin dari Bea Cukai bisa menjelaskan. Ya, jadi sebenarnya itu PR kita bersama seperti yang Pak Ihsan sampaikan tadi, bahwa barang-barang betapa sulitnya untuk melakukan pengawasan di kawasan FTZ yang berbentuk kantong atau enclave. Ya, betul. Apalagi tidak ada batas-batas secara fisik. Selama ini kita melakukan pengawasan, termasuk diantaranya operasi pasar, kemudian surveillance, kemudian juga kita melakukan edukasi juga kepada masyarakat bahwa mengkonsumsi. Jadi kalau bisa saya sampaikan, yang jadi PR kita berapa bulan yang lalu adalah soal rokok. Bahkan mungkin sampai sekarang pun masih jadi hot topic ya, yang terkait dengan FTZ. Walaupun sebenarnya itu
bukan core-nya FTZ sebenarnya bukan di Iya. barang Iya. konsumsi, Betul, tapi betul. itu jadi PR kita sama-sama. Dan selama ini kita memang mencegah untuk supaya barang-barang tersebut tidak beredar luas, karena di situ barang-barang yang masuk ke FTZ itu masih terutang kewajiban keuangan negara. Jadi ketika keluar dari FTZ, maka di situ harus dipenuhi kewajiban Ya. pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impornya plus cukainya juga. Gitu jadi. Jadi artinya siapa sih Pak yang harusnya, apakah harus masyarakat yang sadar diri bahwa jangan sampai mengkonsumsi barang di luar kawasan FTZ ini salah gimana satunya. nih? Salah satunya Ya. berarti masyarakat punya PR untuk itu ya Pak ya? Betul. Jadi kita selama ini pun selain melakukan penindakan, kita juga melakukan edukasi. Kami juga memasang banner, videotron dan lain-lain supaya bahkan belum lama berapa minggu yang lalu kami juga melakukan sosialisasi besar-besaran gempur rokok ilegal. Jadi kita datangi masyarakat penjual eceran barang rokok, kita edukasi, kita sampaikan bahwa apa sih sebenarnya rokok ilegal itu. Iya. Termasuk diantaranya rokok kawasan bebas yang beredar di luar kawasan bebas gitu. Jadi nggak cuma melakukan penindakan, tapi Iya. kita juga melakukan edukasi pencegahan. Gitu. Kembali soal pelabuhan, tadi kita di awal-awal ngomongin soal logistik chain Pak, distribusi logistik. Kan akhirnya banyak investor untuk keperluan ekspor impor nurunnya di Sekolah Kijang jatuhnya. Pak, baru nanti ada pengangkutannya ke Tanjung Pinang, katakanlah ke Dompak atau Senggara. Sebelum saya nanya nanti proses pengerukan dan lain sebagainya, saya pengen tanya lagi ke Pak Oka, Pak. Oke. Nah, selama proses pengangkutan, bagaimana regulasinya mengatur investor-investor yang punya pabrik di FTZ, tapi dia ngambilnya dari Kijang? Iya, jadi begini, ketika barang masuk ke pelabuhan Sekolah Kijang, itu sudah harus diselesaikan formalitas kepabeanannya dengan menyampaikan dokumen yang namanya FTZ 01. Ya. Ketika sudah mendapatkan clearance dari pejabat bea cukai, maka transportasi distribusinya dari pelabuhan Kijang Sungai kemudian ke Dompak atau Senggara. FTZ Iya. itu dilakukan yang namanya pelekatan tanda pengaman. Ya. Karena kita tidak mungkin menempatkan setiap pegawai satu pegawai untuk mengawal truk yang membawa barang-barang tersebut. Jadi di pintu truk yang memang akan dibuka ketika kita tempelkan tanda pengamannya di pintu truk yang ketika dibuka tanda pengamannya akan rusak. Gitu. Oke, berarti nggak bisa dibuka di tengah jalan? Iya, jadi itu untuk mengamankan supaya barang tersebut tidak beredar di luar Kawasan FTZ. Apakah ini masuk dalam proses dwelling time kalau tidak salah? Jadi artinya ada proses clearance dulu dan lain sebagainya yang saya jadi khawatir apakah investor akan jadi makin mungkin minatnya turun Pak, karena harus ada proses pengangkutan yang juga beresiko tapi nggak boleh dibuka. Bagaimana BP melihat ini? Itu pasti, apapun yang lama itu jadinya cost. Apapun yang menyebabkan durasi yang lama itu cost. Tapi kan ini balik lagi regulasi. Karena memang tadi kita menyadari bahwa memang karena wilayah kita tadi itu kantong. Iya. Itu tadi makanya pentingnya Pelabuhan Moco ini Tanjung Moco, ya? digeser supaya ini karena dia langsung di wilayah FTZ. Jadi nggak perlu lagi ini kan mengurangi masa tunggu tadi dwelling Masa time tunggu itu. tadi, dwelling time dan waiting time-nya juga Apapun nanti waktu itu pasti cost. Itu kan. Karena KSOP tadi sudah didesak Pak, sudah dibilang butuh Tanjung Moco. Apa Pak? Saya dengar-dengar ada proses pengerukan sebentar lagi. Bagaimana proses ini? Apakah sudah berjalan? Dialognya kapan? Targetnya mungkin? Ya, kalau untuk Tanjung Moco untuk pengurukan tadi itu masih dalam pembicaraan, belum disahkan ataupun belum dikasihkan izin untuk pengurukan. Nanti bakal ada ini disampaikan juga ke publik atau termasuk ke instansi-instansi terkait mengenai pengurukan yang ada di wilayah Kepri. Iya. Gitu. Nah, kalau bicara soal Tanjung Pinang karena enclave, saya kan juga dapat informasi dari Bu Danielta di episode sebelumnya kemungkinan bakal ada integrasi BP FTZ di wilayah Bintan, Tanjung Pinang, dan Karimun. Kalau memang kejadiannya seperti itu, Pak, dari bea cukainya sendiri akan kewalahan tidak mengurusi enclave ini begitu, kantong-kantong ini, atau sudah ada konsep regulasinya akan seperti apa ke depannya? Jadi gini memang itu PR yang sebenarnya sudah berlangsung sangat lama. Iya. Dan kita memang tidak mengawasi cuma Tanjung Pinang aja, tapi Bintan pun kita melakukan pengawasan, bahkan sampai ke Natuna sana adalah wilayah pengawasan kita. Tapi khusus untuk FTZ memang selama ini kita selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk dengan BP, kemudian aparat penegak hukum lainnya juga untuk
strategi khusus memang tidak ada, karena terus terang kita memang bukan kewalahan ya, tapi sangat tidak mudah untuk melakukan pengawasan di kawasan yang sangat luas dan bentuknya berkantong-kantong dan tidak ada batas fisiknya. Jadi apakah Bea Cukai merasa kewalahan baru bisa diatasi dengan ada batas fisik yang jelas atau bagaimana? Apa belum ada ke arah sana solusi yang soal batas fisik mungkin bisa dijelaskan nanti oleh Pak Ihsan. Tapi terus terang memang jadi saya memberikan bayangan aja bagaimana caranya mengawasi. Contoh misalnya ada penyelundup misalnya membawa rokok dari kawasan bebas Bintan misalnya menuju ke Tanjung Pinang yang bukan kawasan bebas, melewati jalan raya. Apakah bagaimana cara kita mengawasinya gitu loh? Kalau tidak dengan cara menebar dapat bantuan dari masyarakat dengan informasi-informasi yang disampaikan gitu. Dan laporan itu ditujukan langsung ke Bea Cukai atau bagaimana? Supaya masyarakat yang nonton Sobat Gokes juga tahu seandainya ada temuan kemana harus melapor. Kita selalu memberikan pengumuman ke masyarakat bahwa apabila menemukan kondisi seperti itu, termasuk juga di teman-teman pers, kami juga himbau untuk langsung aja sampaikan ke kantor Bea Cukai Tanjung Pinang. Nomornya boleh langsung ke saya di 0822 1090 2607. Kemudian juga kami punya media sosial Bea Cukai Tanjung Pinang, bisa disampaikan langsung, dan beberapa memang kami melakukan penindakan berdasarkan informasi dari masyarakat. Bayangan saya Pak, 5-10 tahun akan datang kalau memang Tanjung Pinang FTZ-nya berkembang, artinya kan bakal banyak pabrik nih Pak di Dompa. Saya dapat bocoran, jadi ada teman yang bilang dari Kementerian Koordinator bilangnya gini, rata-rata pemilik pabrik yang ingin berinvestasi di Dompa itu khawatir karena kalau dia ngambil bahan baku dari Tanjung Pinang akan lebih mahal karena di luar kawasan FTZ dibanding dia mengirimkan dari Batam lintas laut ambil di Dompa langsung. Alhasil kan ini permasalahannya adalah SDA lokal nanti di Tanjung Pinang nggak kepake dong kalau ujung-ujungnya semua harus ngambil dari kawasan FTZ to FTZ, Batam ke Tanjung Pinang langsung. Gimana Pak Iksan akhirnya? Ya, kalau tadi kan seperti yang disampaikan Pak Oka bahwa memang kalau kita dari wilayah kebupaten masuk ke non kebupaten berarti kan harus bayar. Iya, ada yang dibayar. Betul. Nah, otomatis ya pasti kos untuk sumber daya alam ya, SDA tadi kan. SDA, bahan baku itu memang pasti mahal. Makanya kalau dari Batam ke Batam port to port, terutama kalau ini udah jadi masuknya berarti kan nggak FTZ ada nggak ada kena kos ini kan. Kos kapalnya. Seperti itu. Nah, makanya itu yang tadi disinggung terkait integrasi itu, memang itu kan sebetulnya arahan dari Pak Jokowi, dari Presiden. Bahwa, supaya integrasi itu memang belum final, apakah nanti digabung semua. Tadi ada satu lagi Batam ya, Batam BBKT dia namanya nanti, Batam, Bintan, Karimun, Tanjung Pinang. Nah, itu apakah nanti memang jadi satu BP besar atau memang nanti cukup masing-masing ada satker atau seperti apa, saya memang masih dibahas. Nah, tapi sebetulnya maksudnya itu adalah bahwa supaya wilayah BP ini punya impact yang besar untuk pengembangan investasi itu. Iya. Jadi tadi integrasi berarti tadi yang wilayah enklave tadi itu ditiadakan. Oh begitu? Iya. Jadi boleh dibilang itu Tanjung Pinang misalnya Bintan satu pulau. Nah, seperti itu bicaranya. Karena dia investasi itu butuh lahan. Itu pasti. Investor setiap mau investasi pasti nanya, Pak, lahannya di mana? Nah, makin banyak lahan yang kita punya, tabungan lahan yang kita punya, tentu investasi yang kita bisa tambungkan makin besar. Iya. Nah, itu jadi kenapa akan diadakan integrasi itu salah satu ininya. Nah, tentu kalau sudah terintegrasi semua dan semuanya sudah terkena peraturan free trade zone, entah apapun namanya nanti Pak ya, peraturan selanjutnya, saya yakin ya mungkin harusnya kinerja Bea Cukai dan kerja BP mungkin akan lebih ini ya Pak, lebih terarah, lebih gampang lah ini. Boleh saya tambahkan? Boleh, silakan Pak Oka. Jadi sebenarnya pemerintah juga sudah menyiapkan fasilitas untuk jadi tidak melulu barang yang berasal dari luar kawasan bebas yang dimasukkan ke dalam kawasan bebas itu lebih mahal, karena pemerintah menyiapkan yang namanya proses endorsement. Iya, jadi pembebasan PPN. Jadi kan transfer barang dari satu tempat di dalam negeri ke tempat lain di dalam negeri juga itu kan yang terutama adalah PPN-nya. Nah, ketika ditransfer ke kawasan bebas, si
pengusaha bisa melakukan proses endorsement. Jadi PPN-nya tidak perlu dibayar gitu. Tapi tetap ada membayar yang lain juga. Tidak ada. tentu PPN-nya tidak. jadinya tidak bayar Iya. ya karena kawasan bebas masuknya. Iya, betul. Oh berarti ini juga menjadi salah satu solusi dong ya Iya. Pak ya untuk Yang tadi investor, itu. untuk pemilik bahan baku sehingga nanti SDA lokal tetap bisa Iya, diberdayakan, iya, demikian iya, ya iya. berarti ya. Iya. Nah ini kan berarti menjadi titik terang. Untungnya terjawab. Jadi teman saya yang di Kementerian Koordinator bisa nonton, bisa paham ini dijelaskan ke investor yang bakal masuk ke Tanjung Pinang. Pak Sam ada yang mau ditambahkan? Dari tadi saya dengar Pak Sam kayaknya kelihatan pengen menambahkan sesuatu dari KSOP. Apakah mungkin ada cita-cita juga dari KSOP bahwa untuk menambah daya saing ekspor impor di Tanjung Pinang? Ada tambahan mungkin Pak Sam bisa berbagi inspirasi mana sih pelabuhan acuan yang bisa dijadikan contoh yang baik untuk kedepannya Tanjung Mocho bisa kita desain gitu. Ya, jadi sedikit untuk pelabuhan Dompa dan Mocho ini ya. Iya. Jadi di dalam kawasan Pulau Dompa Pak ya, Pulau Dompa. Jadi saya rasa kalau untuk FTZ sekeliling ini tuh masih bisa lah dipagari Pak ya, dipagari dikelilingi untuk pembatasan. Seolah-olah masuk ke sana memang harus ini bebas ininya kan. Terus untuk pelabuhan Mocho tersebut memang saya mengharapkan ada perkembangan baik itu di dalam pelabuhan ataupun di luar pelabuhannya, termasuk tadi yang Pemko dari Pemko Tanjung Pinang mereka mau berinvestasi di luar pelabuhan pun boleh seperti itu. Jadi apakah mereka bangunkan gudang di luar pelabuhan ataupun apa aja yang bisa untuk menarik investor. Dan pelabuhan Mocho tersebut bukan berarti dalam untuk dikeruk tersebut bukan berarti dia tidak bisa untuk semua kapal bisa, cuman pengurukan ini untuk memperdalam lagi ataupun tidak yang kapal yang masuk itu sudah tidak khawatir lagi lah, berarti sudah aman ya, sisi kiri sisi kanannya sisi dermaganya itu udah aman semua seperti itu. Jadi bukan berarti kapal sekarang was-was untuk masuk, enggak. Jadi memang pengurukan ini untuk Biar memperdalam lebih optimal seperti itu ya Pak ya. maksimal lah ininya kan. Semakin memperkecil resiko apapun Iya, itu kan semakin itu. lebih baik mitigasi Iya, berarti ya Pak ya. Bicara soal pelabuhan Pak. Pak Iksan, saya juga jadi pengen nanya lagi Pak. Kira-kira kalau saya seorang investor, kenapa saya harus bongkar muat di pelabuhan Tanjung Mocho dibanding katakanlah di Batam atau di Bintan? Apa sih plus minus dengan bongkar muat di Dompa seperti itu di Tanjung Mocho? Apa yang bisa Bapak tawarkan? Ini terutama kenapa kita berharap dia investasinya di Dompa. Kalau dia di Senggarang akan ada pelabuhan juga kah? Ya kalau Senggarang minimal kan kalau dia dibandingkan selama ini di Sekolah tentu lebih dekat, apalagi kalau tadi rencana integrasi ya. Tapi memang Senggarang sendiri pun kita juga sebetulnya dari master plan yang kita buat, Pak Sam, memang kita juga ada rencana untuk pelabuhan. Pelabuhan juga Tapi ya, kan ini Senggarang, untuk pelabuhan kan itu sangat tergantung nanti dengan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, yaitu Tanjung Geliga. Tanjung Geliga. Karena tadi di Senggarang itu kita rencananya itu Pak di Dompa tadi manufaktur, di Senggarang itu untuk CBD. Nah lebih sifatnya ke passenger nanti di situ dan mungkin ya bisa jadi untuk cruise dan segala yang sifatnya leisure lah di situ. Di Senggarang. Senggarang. Tapi belum ada ya Pak percakapan soal pelabuhan Untuk Senggarang. sementara ini belum ada, Tanjung belum Geliga sampai ada kita. ya. Kita tunggu, semoga tidak 10 tahun ya Pak ya. Nah kalau dari Bea Cukai sendiri Pak, Dompa untuk industri manufaktur sudah jelas akan banyak investor yang artinya industri, sedangkan di wilayah CBD nanti kan leisure artinya penumpang dan lain sebagainya. Bagaimana proses pengendalian atau mungkin kinerja dari Bea Cukai? Apakah nanti kalau memang sudah jadi pelabuhan penumpang, kita belum tahu sih mereka datangnya dari mana, saya nggak tahu. Kalau memang dibikin pelabuhan Senggarang nanti wilayah mana Pak yang masuk kapalnya dalam pemikiran Pak Iksan atau BP? Maksudnya wilayah Di Senggarang dibikin pelabuhan nih, oke. kapal penumpang. Oke. Apakah domestik, apakah internasional? Internasional dong. Oh internasional, berarti Domestik nanti dan internasional. Domestik dan Karena internasional. memang segmentasinya pasti nanti ke sana. apakah menggantikan pelabuhan yang sudah ada? Bisa jadi combine ya Pak. Cuma Ya. kan di Kementerian Perhubungan kan ada syarat jarak ya Pak ya. Iya. Bahwa Oke. boleh dibangun satu pelabuhan tuh kalau jaraknya sekian. Nah ini yang mungkin masih agak sangkut di Tanjung Liga ini. Harus dibahas lebih lanjut. Nah, ini berarti nanti ke Bea Cukai juga, karena bisa jadi penumpang juga banyak bawa barang Iya. masuk kawasan Iya, FTZ. Betul. Ya, jadi kalau berbicara soal itu ya, jadi bisa saya sampaikan juga bahwa harapan dari Bea Cukai sendiri adalah
pengelola pelabuhan, baik nanti pelabuhan yang di Tanjung Moco maupun pelabuhan yang akan datang misalnya di Tanjung Senggarang Liga, ya, ya. atau dimanapun itu, pengelola pelabuhannya mengajukan permohonan untuk dijadikan kawasan pabean. Ya. Begitu. Jadi dengan kawasan pabean kalau boleh saya informasikan sedikit adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di dalam hal ini di pelabuhan laut yang digunakan untuk lalu lintas arus barang baik masuk maupun keluar yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Bea Cukai. Ya. Di dalamnya si pengelola pelabuhan harus menyediakan ruangan untuk dilakukan pemeriksaan fisik, kemudian untuk penimbunan barang impor dan ekspor, Ya. kemudian untuk melakukan pemeriksaan badan apabila ada terminal penumpang internasional, maupun disediakan juga CCTV untuk diberikan akses juga ke Bea Cukai supaya kita lebih mudah melakukan pengawasan. Karena ketika satu pelabuhan dijadikan pelabuhan internasional, di situ Bea Cukai harus ada. Betul. Jadi ada CIQ kan, ada karantina, kemudian imigrasi dan Bea Cukai. Di situ pun saat ini di pelabuhan-pelabuhan internasional seperti di SBP maupun di BBT, kami tempatkan petugas juga di sana. Gitu. Jadi alangkah baiknya kalau memang disediakan tempat dan statusnya sudah menjadi kawasan pabean. Kawasan pabean. Kalau yang Tanjung Moco belum berarti ya Pak ya? Belum. Belum, ya? Jadi saat ini di Pulau Bintan baru Sekolah BBT, ya. dan Lobang. Ya. Itu dua ya Pak fungsinya, Iya. pelabuhan bebas juga, kemudian yang tadi Iya. yang wilayah Kawasan pabean juga pabean, kan. iya, kawasan pabean. Karena memang mohon maaf Tanjung Moco belum bisa beroperasi atau bagaimana sehingga belum diajukan untuk menjadi kawasan pabean dan Kalau Moco sudah bisa dioperasikan, mungkin kita belum mengajukan ke Bea Cukai. Mungkin di situ nanti pengelolanya lah yang akan mengajukan. karena pengelolaannya juga belum Karena kedepan ini ya. juga terkait dengan percepatan arus lalu lintas barang ya. Seperti contohnya misalnya ada barang aspal yang kemarin masuk ke Tanjung Iya, iya. Moco, Iya. itu prosesnya harus melalui meminta izin ke kepala kantor Bea Cukai untuk dilakukan pembongkaran di luar kawasan pabean. Karena aturan seperti itu, dan itu kami siasati dengan melakukan percepatan. Kami bikin sistem aplikasi sehingga pengguna jasa bisa melakukan secara online, melakukan permohonan secara online, dan itu hitungannya jam sudah bisa keluar. Jadi tidak menyerah terhadap kondisi yang Kondisi ada, yang tapi ada. kita melakukan inovasi Ya. supaya betul. Tanjung Pinang dan Pulau Riau Ya, bisa maju. bisa. Ini yang terbaik memang memunculkan solusi inovasi. Tadi sudah ada laporan digital, berarti dia bisa formnya digital berarti ya Pak ya? Jadi selain permohonan tersebut, kami juga Bea Cukai di kantor pusat sudah menyediakan aplikasi secara online terkait penyampaian dokumen FTZ 01 dan 03 kalau salah ya. Dan itu sudah berjalan tentunya. Sudah berjalan, ya. Kemarin saya dapat bocoran Pak dari Bu Denialta selaku Kepala BP Tanjung Pinang bicara soal jangankan soal pelaporan digital yang kemarin bicara, saya lupa OSS namanya, Ya, ya. OSS. Banyak investor yang nggak paham akhirnya harus dibantu oleh Ya. tim BP. Nah kalau misalnya kendalanya seperti ini juga, apakah sudah pernah ada studi kasus? Ada nggak sih investor yang juga minta bantuan untuk mengisi yang tadi, yang disebutkan Saya tadi? pikir ada lah, kan sekarang gini, aplikasi itu kan sebetulnya kita sudah sangat familiar ya di hari-hari milenial begini gitu Iya, ya. iya. Saya pikir nggak begitu terlalu jadi masalah kalau cuma sekedar untuk mengisi atau ini memang ditemui ada beberapa kendala, tapi kita setiap di BP siap, silakan lah kalau memang ini ya kita pasti akan bantu dan akan memberikan pelayanan terkait hal tersebut. Jadi oke lah. Saya punya satu pertanyaan pamungkas untuk Pak Iksan karena memang yang paham sekali tentang FTZ. Kemarin saya nanya ke Pemkot terkait siap tidak siapnya kalau dilemparkan menjadi pengelola di Tanjung Moco. Kalau dari sudut pandang BP sendiri, siapa sih yang terbaik yang seharusnya menjadi pengelola? Atau rekomendasi instansi mana saja yang harusnya jadi pengelola? BP kah? Kalau kita melihat BP Batam, mereka kan pengelola. Iya. Nah, cuma memang secara kelembagaan seperti yang saya singgung dari awal tadi, saya pengen bahwa memang secara kelembagaan kita berbeda. Gitu. Tapi kalau memang nanti kelembagaannya sudah seperti BP Batam, saya pikir ya memang di BP juga harusnya tidak masalah. Tidak Karena kan pada akhirnya semuanya kan masuk ke negara juga. Negara juga. Kita bicara semua sama ini ya Pak ya. Kita nggak usah bicara ini, yang jelas semuanya aparat negara. Gitu ya. Baik, berarti kan memang di awal FTZ awalnya adalah KSN, Ya. fungsinya untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Iya. Tapi kan bukan tidak mungkin juga dia menumbuhkan perekonomian lokal dong Tanjung Iya, Pinang. iya. Nah,
sebenarnya apa yang ingin dicapai atau harapannya terhadap adanya FTZ untuk Kota Tanjung Pinang dari sudut pandang BP sendiri? Apa sih yang bisa diberikan keuntungannya, benefitnya? Jadi gini, BP ini dulu pas dibentuk pasti semangatnya itu adalah untuk grand design-nya adalah untuk pertumbuhan ekonomi, ya, peningkatan pertumbuhan ekonomi, growth berarti larinya kan. Nah, cuma memang kalau growth itu salah satu, kalau kita belajar ekonomi gitu ya, salah satu faktor yang mempengaruhi growth itu adalah salah satu faktornya investasi. Investasi, betul. Nah, investasi itu harus makin tinggi investasi, berarti growth bisa makin tinggi. Nah, tadi kenapa diberi label FTZ? Tadi dapat insentifnya itu berupa bebas pajak, kemudian juga diberikan insentif untuk barang-barang konsumsi ya Pak ya, untuk mendukung sebetulnya proses investasi itu gitu loh. Nah, dia tidak akan dapat uang langsung, jadi nggak dapat nih pajaknya, nggak barang keluar masuk itu kita nggak dapat gitu loh. Tapi dengan tumbuhnya investasi, multiplier efeknya yang kita harapkan. Jadi nanti pabriknya banyak, tenaga kerjanya banyak, butuh tenaga kerja banyak, orang-orang kita bisa kerja di situ, peningkatan pendapatannya naik, mereka bisa beli rumah, bisa hiburannya di situ, bisa makannya di situ. Nah itulah yang nanti untuk menarik pertumbuhan ekonomi. Termasuk penyerapan tenaga kerja dong, ya, Pak, itu pasti. Nah cuma kalau kita bicara tenaga kerja, ini juga sering menjadi pertanyaan investor. Siap nggak kita? Contoh kalau misalnya sekarang ada pabrik elektronik misalnya atau pabrik komputer misalnya, itu udah punya nggak sumber daya yang mau kerja itu? Jangan sampai nanti, mohon maaf ini kalau kita bicara sektor, bicara kawasan, bicara regional gitu, nanti yang kerja juga orang-orang yang dari luar daerah juga. Nah ini juga harus kerjasama dengan pemerintah daerah gitu loh, supaya mempersiapkan SDM-nya agar investasi berkembang, SDM yang kerja orang-orang kita. Orang-orang kita ini jadi PR kita bersama, Pemda dan Dewan Kawasan semuanya. Kalau ke SOP, apa yang diuntungkan dari adanya Pelabuhan Tanjung Moco? Sebetulnya percepatan barang masuk lah, seperti itu. Jadi kami di pelabuhan tidak menunggu termasuk kapal yang mau masuk ke Tanjung Pinang juga tidak mengantri. Waiting time Ya, tadi jadi lagi ya, Pak. jadi yang itulah tadi yang kita koordinasikan bahwa terciptanya ada pelabuhan Moco ini mempersingkat waktu tadi lah, seperti itu. Ya semoga nanti Tanjung Pinang jadi pelabuhan tersibuk selanjutnya selain Singapura. Kalau dari Bea Cukai ada positifnya Pak dari FTZ? FTZ kalau bisa saya jelaskan di sini, FTZ adalah fasilitas kalau bisa istilahnya adalah ultimate facility. Fasilitas tertinggi di kepabeanan. Itu fasilitas tertinggi, sangat disayangkan kalau tidak dimanfaatkan oleh penduduk dan pemerintah di kawasan wilayah kawasan FTZ ya Pak. Jadi bayangkan bebas bea masuk, pajak dalam rangka impor, cukai dan lain-lain itu semuanya bebas gitu loh. Dan sayang sekali juga kalau memang ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan hal itu untuk keuntungan pribadinya dengan melakukan kecurangan dengan membawa barang tersebut penyelundupan dan lain sebagainya ya Pak ya. Sangat disayangkan. Itu artinya bahwa menjadi Tanjung Pinang yang punya Dompak dan Senggarang menjadi kawasan FTZ adalah sebuah kebanggaan bagi kita, sebuah aset, sebuah masa depan untuk warga Tanjung Pinang dan warga sekitarnya pastinya. Dan semoga semua pihak-pihak yang terlibat bisa mendukung Tanjung Pinang, Dompak, Senggarang ini bisa meningkatkan ekspor Indonesia yang akhirnya kestabilan ekonomi negara juga membaik. Baik, terima kasih untuk ketiga pembicara kami, Pak Iksan, Pak Sam, Pak Oka. Terima kasih sudah menemani saya. Untuk Sobat Gokes, jangan lupa saksikan tayangan kami juga di channel YouTube Gokes Capri, atau Anda dapat mengunjungi juga laman website GoTV di www.gotvnews.co.id. Saya Asti Lalasati, mohon maaf jika terdapat kesalahan dan sampai jumpa.